Settingan dalam lomba di burung perkutut lokal alam sendiri itu ada beberapa. Ada yang pakai semprot embun, ada yang pakai kerodong, ada yang pakai ablak, ada pula burung tersebut sebelum digantang itu dia memakai sistem dites. Kembali lagi di channel Padi BF, yaitu pembahasan seputar burung perkutut lokal alam. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang settingan dan emosi ya. Ini banyak sekali yang ditanyakan di kolom komentar di video saya dulu ya. Dan sebelum ke topik pembahasannya, bagi dulurku semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan matur nembah nuwun, dan jangan lupa di share dulur nggih, matur nembah nuwun. Untuk emosi burung perkutut lokal alam sendiri, ya ini sebelum ke settingan, pasti dulurku semua baik itu di rumah ataupun di gantangan pasti mengalami hal yang seperti ini. Nah, hal seperti itu adalah karena hal burung tersebut dia emosinya dia naik. Nah, penyebab apa aja emosi burung itu naik? Satu, dari faktor pakan juga ngaruh ya. Baik itu pakan jemawut, biji sawi itu mempengaruhi menaiknya emosi. Terus yang kedua, pengembunan juga pengaruh. Terus yang ketiga, itu kita memberikan cantelan itu dijajar dengan burung walaupun ada jaraknya. Contoh seperti ini ya. Walaupun ada jaraknya, itu juga mempengaruhi emosi burung. Seperti itu. Nah, jadi kita harus, kalau kita mau mengurangi emosi burung, alangkah baiknya kita harus melihat satu persatu terlebih dahulu. Kalau kita mengurangi dalam emosinya, ya kurangi jemawutnya, kurangi dijemur dengan ditempel seperti ini, walaupun kasih jarak dikurangi, terus pengembunannya juga dikurangi. Karena kenapa? Kalau kita melakukan hal seperti itu dalam jangka terus menerus, burung akan over birahi. Kalau sudah terlalu tahap over, burung akan kawin tangkringan. Nah, burung kalau sudah ke tahap over kawin tangkringan, kita bawa ke lapangan, burung tidak akan fokus di bunyinya, maka akan burung fokus di kawin tangkringannya. Itu yang parah. Itu yang harus kita hindari. Makanya kalau burung perkutut lokal alam dalam lomba itu harus stabilkan dalam emosinya. Dalam birahinya itu harus stabilkan. Seperti itu ya. Tidak boleh terlalu over, tidak boleh terlalu ngedon. Kalau birahi sendiri itu terlalu ngedon, maka burung bunyi pun akan kurang. Tetapi kalau terlalu over, maka burung di lapangan akan ngowar, akan kawin tangkringan saja. Bahkan akan melakukan hal seperti ini. Dia turun ke bawah ya seperti mau nyerang, seperti ngeruji, seperti itu. Nah, itu ya yang harus kita perhatikan. Dalam settingan gantangan sendiri itu ada berbagai macam settingan dulu, banyak sekali. Dan settingan seperti ini kita nggak bisa menerapkan, kita nggak bisa mengikut-ikutan dengan orang lain. Contoh, orang lain dibawa gantangan, sebelum gantangan dia semprot embun sayapnya. Kita mengikuti dengan cara seperti itu nggak bisa. Nggak bisa kita mengikuti seperti itu. Karena apa? Setiap burung dia memiliki karakter yang berbeda. Setiap burung dia memiliki settingan yang berbeda. Kita nggak bisa dipukul rata. Baik ataupun orang yang sebelum gantangan burungnya dicas, ditempel biar ngowar-ngowar. Sedangkan burung kita nggak pernah melakukan hal seperti itu. Dicoba, ditempel ngowar-ngowar, sampainya di atas burung nggak mau bunyi. Ada yang melakukan hal seperti itu juga ada. Makanya di sini saya mengatakan kalau masalah bab settingan itu yang perlu yang memahami itu sang pemilik, sang pelihara. Karena apa? Kita melihara burung perkutut, terutama kita mau tahap lomba, kita jangan ngasal, tapi kita harus memperhatikan prospek burungnya bagaimana dalam kondisi di rumah, terus prospek di gantangannya bagaimana. Kita harus menganalisis itu semua biar kita menemukan yang namanya settingan seperti itu ya. Nah, di dalam settingan sendiri itu ada berbagai macam. Ada yang semprot embun ya. Semprot embun itu berlaku bagi burung yang terlalu over ataupun sebelum ke tahap tangkringan atau kawin tangkringan, sebelum ke tahap kawin tangkringan. Nah, ini burungnya disemprot embun.
Contoh sesi ini, ya sesi gacoran bebas naik, semprot embun baru dinaikkan. Ada pula yang kasih jeda. Contoh masih ada satu sesi, ya ini sesi gacoran bebas yang naik. Terus sesi yang kedua ini sesi gacoran 250. Masih ada selang waktu 30 menit. Burungnya itu diambil, disemprot embun, terus diangin-anginkan sebentar sekiranya sudah kering sambil menunggu sesinya datang. Setelah sesinya datang baru dinaikkan. Ada. Itu adalah settingan semprot embun. Terus ada pula yang settingannya dia pakai dites, ditempel dengan burung yang lain. Burung tersebut kalau enggak ditempel kurang, tapi kalau ditempel di gantangan dia mau bunyi. Nah, ini adalah settingan sebelum merambah ke gantangan atau sebelum merambah ke sesi gantangannya. Contohnya orang tersebut dia naik ke sesi gacoran 250, dites dulu sekitar 15 menit atau 20 menit, sekiranya sudah cukup, sudah ada sesinya naik baru dinaikkan. Ini adalah settingan dites. Ada pula pakai settingan ablak. Settingan ablak itu hariannya ablak. Hariannya ablak ketika mau dibawa, contoh hari ini gantangan kerodong. Nanti sampainya di sana ada sisa 2 sesi atau 3 sesi baru dibuka, langsung cantelkan. Ini settingan ablak. Ya. Ada pula settingan pakai settingan tidak ablak. Settingan tidak ablak itu masih ada H-6. H-6 burung ini selama H-3, H-2, H-4 kerodong. Nanti sampai sananya dibuka. Kalau sudah mendekati sesinya dikerodong lagi, bukanya ketika dicantelkan. Ada yang seperti itu. Nah, apakah kita bisa meniru ini? Nggak bisa. Saya tegaskan lagi, nggak bisa. Daripada sampai meniru settingan ke orang lain, malah timbulnya nanti burungnya rusak, lebih baik sampean menganalisis terlebih dahulu burung tersebut. Karena selain itu pula ada pula settingan burung ini dia suka dari cantelannya. Ada yang nggak nyaman dari cantelan ketika gantangan, sukanya ditempel, sukanya di pinggir, sukanya di belakang, sukanya di depan. Ada yang seperti ini. Walaupun contoh ya, dulurku semua sudah menerapkan settingan, tapi masih utuh. Ternyata apa? Burungnya ini settingannya hanya di cantelan saja. Letakkan di cantelan paling belakang, burungnya bunyi. Letakkan di tengah, burungnya bunyi. Nah, ini adalah settingan. Makanya dulurku semua, kita jangan mengikuti settingan orang lain, melainkan kita harus mencari, menganalisis sendiri. Gitu loh. Kita harus menganalisis sendiri. Contohnya seperti ini. Ini ada contoh ya. Ini burung saya. Ini nama burung Seno. Mahesa, nama burung Mahesa. Burung ini belum pernah sama sekali saya bawa ke gantangan. Belum pernah. Saya perdana bawa gantangan. Saya masukkan 2 sesi. Yang pertama sesi gacoran bebas, yang kedua sesi gacoran 250. Yang sesi gacoran pertama, saya masukkan gacoran bebas, saya masukkan di tempat yang cantelan yang berbeda. Di sana dapat poin hanya 80 saja. Ini ya. Nah, sedangkan di sesi yang kedua di gacoran 250, saya pindah cantelan, yaitu di belakang. Di belakang tersebut si Mahesa dia masuk poin yang ke 123. Nah, kenapa saya memasukkan burung ini ke gacoran bebas sama 250 poin ke gacoran 250? Karena di sini saya tidak mementingkan masalah bab menang, bab burung itu jadi bagus dan tidak. Saya menganalisis burung ketika di gantangan. Ini saya lihat itu apa? Kinerja burung satu. Yang kedua mencari settingannya. Kalau settingannya sudah ketemu, kinerjanya sudah ketemu, baru kita lanjutkan. Seperti itu. Kenapa kok saya tidak melakukan masukkan ke di gacoran pemula? Tidak, karena apa? Saya sudah melihat prospek burung ini di rumah. Saya sudah melihat. Mungkin kalau di kalangan masyarakat masuk ke pemula lebih dahulu dan lain ya. Tapi kalau saya pribadi, saya juga sudah menganalisis burung saya, kinerjanya di rumah bagaimana, makanya saya langsung masukkan ke gacoran bebas sama gacoran 250. Seperti itu. Biar apa? Biar saya itu biar tahu
kinerja burungnya di lapangan bagaimana, terus settingannya pas bagaimana. Dan ternyata si Mahesa ini settingannya hanya di tempat santelan saja. Kalau ditempet dia nggak mau, seperti itu. Ini adalah bentuk settingan. Ini bentuk settingan. Makanya dulurku semua, terutama bagi pemula yang mau merambah kegantangan, jangan persepsi bahwasanya burungnya di rumah gacor ngedor, bawa gantangan langsung menang, jangan. Melainkan apa? Gantangan sendiri ada tempat kita menyambung silaturahmi, itu yang pertama. Yang kedua, tempat kita mencari settingan dan kita tempat mencari melihat kinerja burung di lapangan. Itu masalah menang dan lain-lain itu adalah semua hoki. Ada kok burung yang poinnya 500 up bawa gantangan turun menjadi 250, ada. Makanya saya katakan di sini adalah gantangan tersebut atau tempatnya kita menyambung silaturahmi dan melihat kinerja burung sama melihat mencari settingan burung, seperti itu ya. Yang kita harus bawa seperti itu ya, yang harus kita pegang. Kita harus melihat dan menganalisis kinerja burungnya bagaimana, seperti itu. Jangan ngasal ngopeni manuk, oke, ojo ngasal ngei pakan, ngei ngombe gacor langsung gowo ya, jangan asal. Kalau mau kita ke prospek gantangan, prospek lomba, kita harus juga paham menganalisis kinerja burung, melihat settingan burung, memahami karakter burung. Itu yang harus kita pahami. Ya, ini saya katakan ini dirawat burung dari hasil rawatan sendiri ya, bukan burung punya orang beli yang sudah gacor, sudah prestasi, itu beda lagi. Itu beda lagi. Kalau burung tersebut itu harus ditanyakan ke pemilik sebelumnya. Ya, harus tanyakan pemilik sebelumnya. Seperti itu. Sama halnya kalau orang yang beli gacoran di saya, contohnya gacoran prestasi, saya akan berikan bimbingan. Saya akan berikan settingannya. Seperti itu. Biar apa di sana, biar burung tersebut melanjutkan. Ya. Jadi untuk sekian dulur ya, untuk video kali ini bagi dulurku semua yang mau tanya-tanya, silakan boleh tulis di kolom komentar. Ya, yang nggak suka dengan video saya tinggal di skip, jangan gawe angel. Ya, silakan tinggal di skip saja. Yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, berkah barokah dan limpahkan rezekinya dulur ya. Dan kedepannya saya akan melanjutkan video lebih dalam lagi tentang seputar burung perkutut lokal alam. Salam Kungse Nusantara.